Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai, mari kita presensi terlebih dahulu. Hasna hadir? Hadir. Mei hadir? Hadir. Baik, hadir semua ya pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan memulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan program sekolah Adiwiyata berikut. Jika sekolah memiliki keterbatasan anggaran biaya, bagaimana sekolah bisa mengoptimalkan program-program tersebut? Saya Oke, silakan. tidak bisa Pak, karena harus menentukan program yang menjadi prioritas. Oke, betul. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. tidak bisa karena ada kendala terbatas. Jadi harus dipilih mana keputusan yang terbaik. Betul sekali. Jadi, ada beberapa keputusan yang harus kita ambil, yang harus kita optimalkan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui pembelajaran berbasis STEM Trials, kita akan mengidentifikasi permasalahan, menyusun model program linear, menentukan solusi optimum, dan memberikan rekomendasi program sekolah Adiwiyata. Anak-anak coba perhatikan lingkungan sekolah berikut. Menurut kalian, bagaimana lingkungan sekolah kami? Menurut saya lingkungannya sudah cukup baik, tapi mungkin bisa ditingkatkan lebih lagi. Baik, jadi sekolah kita memang merupakan sekolah Adiwiyata, tapi kita harus terus menjaganya supaya predikat sekolah Adiwiyata tetap ada dan menjadi yang terbaik. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memberikan rekomendasi kepada sekolah program apa yang harus kita prioritaskan menggunakan metode program linear. Oke, selanjutnya kita akan lakukan eksplorasi di luar sekolah. Silahkan mendownload aplikasi MedCityMap setiap kelompok dan nanti akan saya bagikan lembar kerja murid. Nanti bisa dilakukan pengerjaan di sini dan menginput jawaban di aplikasi. Ikuti semua petunjuk yang ada di aplikasi, termasuk mengikuti peta yang ada. Kemudian nanti setiap kelompok akan dibagikan juga satu penggaris. Cara menggunakannya adalah tinggal dibuka seperti ini. Digunakan sebagai penunjang dalam mengumpulkan data di sekolah. Sekarang kegiatan eksplorasi bisa dimulai dan bisa mulai lakukan di luar ruangan ini. Pertanyaannya adalah, untuk mendukung program Adiwiyata, sekolah akan mengajukan penghijauan. Bagaimana menentukan jumlah pohon yang dapat ditanam pada lahan yang tersedia? Kalau begitu, kita mulai dari mana ya? Coba kita baca dulu hint yang ada di aplikasi MedCityMap. Iya, supaya kita tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, kita buka hintnya. Hint yang pertama itu, identifikasi area kosong yang masih dapat dimanfaatkan, gunakan alat ukur yang disediakan. Lalu hint yang kedua itu ukur panjang dan lebar area tersebut menggunakan meteran. Lalu hint yang ketiga, hitung luas area yang tersedia, kemudian tentukan beberapa titik penanaman pohon yang mungkin dilakukan jika setiap pohon membutuhkan area tertentu. Nah, berarti kita perlu tahu ukuran lapangan ini. Yuk kita ukur. Nah, berarti panjangnya 23,6 meter. Sekarang kita ukur lebarnya. Lebarnya 13 meter. Panjangnya 23,6 meter dan lebarnya 10 meter. Berarti luas areanya 23,6 dikali 10. Hasilnya 236 meter persegi. Berarti setiap pohon membutuhkan area 15 meter persegi. Kalau begitu jumlah pohonnya 236 dibagi 15 jadi 15 pohon. Oke, kita masukkan jawabannya ke MedCityMap. Loh, kok masih salah ya? Coba kita lihat lagi petunjuknya. Oh, ternyata setiap pohon membutuhkan 20 meter persegi, bukan 15 meter persegi. Berarti kalau luasnya 236 meter persegi, maka 236 dibagi 20 hasilnya 11 pohon. Oke, sekarang kita submit lagi. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke pos berikutnya sesuai petunjuk di MedCityMap.
Nah, pertanyaan adalah, program Adiwiyata mendorong pengelolaan sampah yang baik berdasarkan hasil observasi, berapa jumlah tempat sampah khusus botol tambahan yang diperlukan? Hint pertama itu, hitung jumlah tempat sampah yang tersedia pada area yang diamati. Hint kedua, identifikasi titik yang belum memiliki tempat sampah apabila setiap kelas terdapat minimal 1 tempat sampah. Nah, hint ketiga, hitung jumlah maksimal titik yang membutuhkan tempat sampah tambahan. Ini sih ada 3 tempat sampah ya. Tapi ada syaratnya, harus ada tiap kelas. Iya, kurang lagi ya. Berarti ada 4 titik yang butuh tempat sampah tambahan. Yaudah, masukin aja ke menceritakan. Nah, jawabannya udah bener nih. Ayo kita lanjut ke pos 3. Yuk. Pertanyaannya adalah, sekolah Adiwiyata memiliki keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan. Bagaimana memodelkan hasil investigasi ke dalam program linear untuk menentukan keputusan terbaik? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu ada ini, coba dipecah. Yang pertama yaitu perhatikan informasi yang ada di dalam papan rencana bendera sekolah. Masih bingung nih, ada petunjuk lain ya? X sama dengan jumlah pohon baru, Y sama dengan jumlah tempat sampah baru. Ketiga, tentukan model matematika sebagai kendala ketiga. Oke, kita catat dulu berapa biaya penanaman pohon dan tempat sampah. Sekarang kita misalkan X sebagai jumlah pohon baru dan Y sebagai tempat sampah. Selanjutnya, kita susun model matematika berdasarkan hasil pengamatan di pos 1 dan pos 2. Kalau model matematikanya sudah, kita tentukan sistem pertidaksamaannya. Jawabannya sudah benar. Yaudah yuk, kita lanjut ke pos 4. Baik, setelah kalian melakukan eksplorasi di luar ruangan, di pos 1, pos 2, pos 3, sekarang sudah didapatkan data kendala dari program linear. Selanjutnya, kalian dapat bekerja secara berkelompok di pos 4, yaitu di ruangan ini, untuk menentukan solusi optimal untuk kita rekomendasikan kepada pihak sekolah untuk mendukung sekolah Adiwiyata. Pastikan, sebelum menentukan nilai optimumnya, pastikan kendalanya semua terpenuhi ya. Baik Pak, kami sedang membandingkan nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok. Baik, selanjutnya nanti kita akan menggunakan GeoGebra untuk menggambar grafik sebagai penentuan nilai optimumnya. Kalian bisa menggunakan GeoGebra sebagai bantuan untuk menggambar grafik untuk menentukan nilai optimum dan titik pojok dari setiap solusi optimum yang akan kalian berikan. Baik, Pak. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya, saya minta kalian untuk merefleksikan dan share hasil pekerjaan diskusi kelompok masing-masing. Silahkan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan. Berdasarkan hasil optimasi dari kami, sekolah disarankan menanam 8 pohon baru dan menambah 4 tempat sampah. Kombinasi tersebut memberikan manfaat lingkungan terbesar tanpa melebihi keterbatasan luas lahan dan anggaran sekolah. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan. Menurut kami, solusi tersebut sudah tepat karena mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan keterbatasan anggaran. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan selanjutnya adalah evaluasi. Silakan kalian membuka handphone masing-masing dan membuka background, bisa di scan barcode tersebut dan memasukkan kode yang ada di layar. Baik, setelah melakukan eksplorasi, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, silakan. Kami belajar bahwa program linear dapat membantu menentukan keputusan terbaik berdasarkan data dan kendala yang ada. Baik, tepat sekali. Jadi dengan proses kita mengumpulkan data di lapangan, mengeksplorasi, kemudian menentukan model matematika, serta menyimpulkan kendala-kendala dan fungsi tujuannya, kita dapat memberikan solusi optimal yang kita berikan kepada pihak sekolah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.